Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi berada di gedung HBS, tepatnya di daerah Cimaremai, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ya, saya Rindra. Hari ini saya sudah hadir di sebelah kanan saya dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang, mungkin Anda bisa lihat di belakang ini adalah di acaranya pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tentunya ya. Oke, sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Asep Winara. Iya. Ya, beliau ini seorang guru dan guru saya yang mengajarkan banyak perhitungan-perhitungan, yang banyak mengajarkan kurang, tambah, minus, dan lain-lain. Beliau adalah seorang guru matematika. Apa kabar, Pak Asep? Baik. Alhamdulillah. Dan beliau juga sekarang ini adalah menjadi penasehat di Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang. Pak Asep? Iya. Saya sebagai alumni angkatan 90. Iya. Ya. Alhamdulillah saya masih bertemu dengan Pak Asep sehat walafiat dan masih tetap ceria, Pak Asep. Pak Aswin ya. Dan juga pada hari ini Pak Asep ini juga adalah sebagai penasehat dari Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang. Ya. Betul. Pak Asep, Pak Aswin, saya ingin tahu nih kronologis atau sejarah dibentuknya Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang ini. Seperti apa sih perjalanannya? Baik, terima kasih Ananda Rendra. Berawal dulu begini. Saya itu salah satu inisiator untuk mengadakan reuni akbar tahun 1990 yang pada waktu itu sama seperti sekarang mengundang. Kalau sekarang itu kemarin itu mengundang untuk pemilihan ketua itu sebanyak 52, dulu itu sekitar 30 angkatan. 30 angkatan. Nah, mengadakan reuni akbar di SMP Negeri 1 Padalarang. Kurang lebih yang hadir waktu itu sekitar 1000 ada. Dari hal itu, dari kegiatan itu, tiba-tiba tercetus dari ya senior Bapak Ya. untuk mengadakan membentuk suatu IKA. Namun pada saat itu sifatnya hanya aklamasi. Aklamasi saja. Artinya penunjukan saja. Anda jadi ketua, Anda jadi wakil, Anda jadi sekretaris, hanya begitu. Iya. Nah, dari 94 itu berlalu kurang lebih ada 5 tahun, ternyata pakem. Karena di satu sisi para alumninya sudah mulai Banyak kesibukan. sekolah, kesibukan masing-masing, baik itu pekerjaan, ada yang berpindah dari wilayah waktu itu masih Kabupaten Bandung. Oh iya. Ya, masih Kabupaten Bandung. Kemudian akhirnya pakem. Nah, di awal Februari 2021 tiba-tiba sekelompok grup WA yang di situ grup alumni staff ada kurang lebih ada 5 angkatan. Ya. Membuat suatu apa artinya Perencanaan. mengajak saya. Oh iya, oke. Ngajak saya waktu itu. Nah, saya dengan Bapak Teddy waktu itu, walaupun Pak Teddy bukan alumni, menanya, Pak Aswin, ini anak-anak kayaknya ada yang ingin membentuk suatu ikatan alumni. Iya. Kata aja, oke lah, di mana Pak Teddy? Ya, di rumah saya saja, Batu Jajar. Iya. Kurang lebih itu dihadiri oleh 20 angkatan. 20 orang, tetapi itu kurang ada beberapa angkatan dari situ. Oke. Ada yang 2 orang, 3 orang. Nah, gimana ini? Saya tanya maksudnya, Pak, kami ini berceceran, Pak. Di beberapa grup WA mengaku IKA. Iya. Gimana Bapak kalau sebagai apa? Inisiator atau koordinator pelaksana? Betul. Untuk membuat suatu wadah yang namanya Ikatan Keluarga Alumni SMP. Oke, mangga.
Dari situ bertahap kurang lebih ada 1 minggu, 2 minggu kemudian. Nah akhirnya kami mencari figur, untuk ketua panitia. Alhamdulillah dicari-cari ada komunikasi dari alumni 86. Pak, kita coba datangi Pak Haji Budi yang punya gedung HBS ini. Oke. Saat itu beliau respon, mari Aswin, kata dia, mari Pak Aswin, saya alumni 84, Pak Aswin 74, biar kita gabung semuanya, ada berapa kepanitiaan untuk itu. Akhirnya berlalu kurang lebih 3 bulan persiapan untuk waktu itu pembentukan IKAT sekaligus memilih dulu ketua. Nah, berlalu. Nah, saat itu gimana sistemnya? Ya Pak, kata mereka, Pak bikin formatur Pak. Buatlah formatur. Saya waktu itu menjadi pimpinan sidang dari 74. Kemudian sekretarisnya yaitu dari 96. Nggak apa-apa, masalah. Pokoknya ada 10 sebagai formatur. Nah, maka waktu sidang kami bilang, silakan ini mau sistem apa? Mau sistem aklamasi atau voting? Ya voting Pak, iya silakan. Ya, akhirnya ada 2 kandidat, yaitu Haji Budi dari 84 dan Guntara dari 92. Terjadi puting pemilihan, akhirnya Haji Budi muncul. Budi muncul jadi ketua. Dari situ Haji Budi membuat rapat pleno, beberapa kali rapat pleno untuk membuat program-program di berbagai bidang. Ada olahraga, kerohanian, teknik IT, usaha atau UKM, macam-macam di situ. Iya, beduk. Nah, setelah dibuat secara anganan, kata Haji, silakan berangan dulu. Olahraga apa yang akan direncanakan? Gitu. Nah, akhirnya, tapi kita belum dikukuhkan. Jadi bagaimana pengukuhkannya? Ya silakan Pak Aswin sebagai pimpinan sidang, kita kukuhkan. Nah, akhirnya membentuk dulu pengurus dari berbagai angkatan. Nah, pada hari inilah terbentuklah pengukuhan pengurus itu ya sekarang, secara sah artinya. Ya. Dan memang betul Pak Aswin, artinya ketika saya melihat di beberapa sosial media itu banyak banget yang mengatasnamakan Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang. Saya juga nggak tahu apakah yang mana yang apakah ini dan ini. Saya juga yang benar gitu. Dan ternyata teman-teman SMP Negeri 1 Padalarang yang sekarang masih sekolah, yang sudah menjadi alumni, dan inilah Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang yang memang sudah dikukuhkan sebagai pengurus, yang memang benar-benar ini sebetulnya baru kalau dibilang angkatan pertama ya, sebut pengurusnya kan gitu ya. Iya. Angkatan pertama yang baru terbentuk kan. Terbentuk tahun 2021 gitu kan. Dengan kelengkapan yang ada ADART. Betul. Dan sebagainya lah itu kan, artinya secara faktual dan juga sudah terregister bahasanya lah gitu. Betul. Dan begini Pak Aswin, artinya bahwa segala sesuatu yang memang tujuan dari Ikatan Alumni ini adalah pasti ada sebuah program yang memang akan dikeluarkan. Iya. Ada sebuah misi dan visi yang akan harus dijalankan. Gitu. Program apa aja sih sebetulnya di Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang? Ya, seperti saya sudah katakan tadi, kurang lebih ada 10 berbagai program. Waktu itu masing-masing pengurus atau personal dari tiap bidang program itu, tapi olahraga, usaha UKM, kerohanian, itu mereka sudah membuat. Hanya sekarang mungkin ke depan, kalau saya lihat Pak Haji Budi ini orangnya asik juga gitu. Betul. Artinya dia sebatas ketua tapi dia tidak absolut. Artinya fleksibel lah. Fleksibel. Silakan.
dari Anda. Jadi gayanya seperti sekarang. Biaya pengukuhan seperti gedung ini. Sok aja hitung dulu. Ya. Nilai gedung ini berapa. Nah, nanti yang saya bebaskan misalkan gedung. Terus silakan Anda cari. Oke. Ya. Berapa harapan kira target Ya. untuk itu. Nah, ketika itu ya Haji Budi itu sisinya ya gitu sebetulnya. Dia mengatakan, Pak Aswin, kalau saya tanggung semuanya juga bisa. Tapi tidak lucu. Ya. Suatu organisasi ditanggung oleh Ketua. satu orang. Ya. Maka saya keplur, silakan. Masing-masing angkatan, masing-masing bidang mencari dana. Ya. Akhirnya, ya, saya katakan adalah nilai tambahan dari kekurangan tidak tutupi. Oke. Itu teknik caranya. Betul. Dari beberapa program yang memang akan dijalankan dan memang sebagian mungkin sudah dijalankan. Ada yang sudah dijalankan. Apa yang sudah dijalankan ini, Pak? Nah, program-program itu. Yang sudah mulai rutin itu di bidang kerohanian. Kerohanian. Kami itu tiap bulan ya ada di ketua bidang kerohanian itu semacam membentuk untuk pengkajian atau pendalaman Al-Qur'an. Oke. Nah, itu. Ini sudah ada sudah kegiatannya. berjalan. Oke. Biasanya itu kegiatannya di mana? Di daerah ini, di daerah dekat pasar, di sana di Tagog, yang pemimpinnya itu Ustadz Toto, sama kalau nggak salah alumni 90 juga Ustadz 90 Toto juga ya. Oh iya. Ustadz Toto. Nah, beliaulah yang tadi mengadakan. Jadi dengan dia silakan, jangan menganggap guru, kita sama-sama saja. Gitu sistemnya. Nah, ini Pak Aswin, ini kan ada program yang memang sudah dijalankan. Kemudian juga ada program yang baru akan dijalankan. Tentunya ini kan tujuannya adalah untuk bermanfaatan bagi untuk siswa dan juga alumni SMP Negeri 1 Padalarang kan, tujuannya ke situ kan. Nah, ada hal-hal yang memang ingin saya tanyakan lagi adalah ada program yang spesifik tidak ketika ada teman-teman dari alumni atau teman-teman dari yang sudah keluar dari SMP Negeri 1 Padalarang sudah menjadi alumni kan, yang spesifik ketika mungkin mereka membutuhkan sebuah bantuan lah. Betul. Ayah. Sebetulnya sebelum terbentuk IKA ini, nah kelompok grup WA staf OSIS namanya, OSIS itu sudah mulai ada penggalangan biaya atau donasi untuk anak-anak yatim dari orang tuanya alumni SMP Negeri 1 Padalarang. Okay. Alhamdulillah sudah berjalan itu kurang lebih hampir setahun. Setahun ya, udah terakomodir lah. Nah, terakomodir. Nah, kata Pak Ketua, bagus lanjutkan. Nanti para donatur atau para sumbangsi itu, ya kita sekarang gabung. Kalau dulu hanya dari kelompok 90 kelompok saja. Kecil lah gitu ya. Kecil. Sekarang sudah mulai diplurkan, dipublikasikan ke seluruh alumni dari berbagai angkatan. Ya alhamdulillah seperti tadi kita lihat ada penambahan. Itu diantaranya anak-anak yang baik ibunya atau ayahnya meninggal, gitu. Jadi dia anak yatim. Nah, itu yang sudah dan menurut Pak Haji Budi akan diperluas lagi. Oke, artinya buat para alumni SMP Negeri 1 Padalarang, ketika kita akan berbagi, ketika kita akan memberikan sesuatu yang memang bermanfaat buat para alumni juga, silakan Anda gabung di sini di Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang. Artinya ini adalah sesuatu yang memang ketika kita punya sesuatu lebihnya, kebermanfaatan buat orang lain, silakan di sini ya. Di Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang yang memang sudah terbentuk sekarang alhamdulillah pada hari Sabtu 13 November 2021, dan kebetulan hari ini di samping kanan saya ini adalah Dewan Penasehat Bapak Aswin, dan ketuanya adalah sebagai ketua alumni ini adalah Bapak Haji Budi Sudrajat. Ya, beliau sudah memberikan dedikasinya yang luar biasa. Pak Aswin juga ya yang luar biasa, dan teman-teman yang sudah tergabung dalam kepanitiaan ini juga luar biasa. Boleh ada tambahan? Boleh, silakan Pak. Seperti tadi kami itu tergabung juga dalam tim penyusun buku sejarah
SMP Negeri 1 Pelaran. Nah, ini dia. Saya yang paling menarik adalah buku sejarah. Banyak yang tidak tahu tentang sejarah SMP. Iya. Ya, saya juga baru tahu ternyata ada pendiri yang mendirikan SMP. Dulunya bukan SMP 1 ya. Bukan. SMP Negeri Padalarang ternyata. Bukan. Dulu itu SMP Padalarang, filial SMP Negeri 2 Cimahi. Oh. Jadi belum ada negeri. Belum ada negeri ya. Hanya jadi SMP Negeri 2 Cimahi di Padalarang. Oh, Gitu, begitu. Lokasinya di Padalarang. Iya. Karena waktu itu itu kan masih Kabupaten sampai tahun dari alumni 67 sampai lulusan 79. 79. Iya. Oke, berarti terbentuknya tahun berapa itu? Apanya? Terbentuk waktu itu membentuk sebuah- Dari mulai itu tahun 60-an, 1967. 67 ya itu ya. Pertama betul itu ya, pertama. Angkatan Dan pertama waktu itu masih numpang belajar yaitu di SD 1 Purabaya. SD 1 Purabaya. Jumlahnya hanya 3 lokal, hanya 3 kelas. Gitu. Kemudian ada yang tadi itu para pendiri, ya diantaranya Pak Swendi, waktu itu masih anggota DPRD Kabupaten Bandung. Kemudian ada seorang pengusaha yang sukses yaitu Pak Haji Iskandar. Dan juga salah seorang guru orang Padalarang yang bertugas di SMP Negeri 2 Cimahi, yaitu Pak Dahlan. Mereka itulah berembuk untuk mendirikan SMP ya filial 2 Cimahi, posisinya ada di Padalarang, yaitu di Desa Kertajaya, sekarang dulu Desa Simpang. Iya. Desa Simpang yang sekarang mungkin posisi alokasinya sekarang sudah menjadi di situ ya, SMP Negeri 1 Padalarang ya, yang sudah tidak akan kemana-mana ya. Oke, sekali di saat lagi. itu tadi maaf tadi tambah lagi ada satu iyalah apa artinya peduli alma mater. Iya, salah peduli satunya alma mater. yaitu tadi dari IKA itu kita sama-sama menggunakan ambulan IKA untuk digunakan untuk alumni juga untuk alma mater. Nah, ada satu program yang memang luar biasa, program sosial, yaitu ada satu tadi ada launching ambulan ya. Ya, launching ambulan. Launching ambulan itu bisa dipakai untuk para alumni dan juga mungkin siswa juga bisa pakai. Boleh, ya. Boleh ya, silakan ya. Yang penting satu adalah SMP Negeri 1 Padalarang, tapi itu bermanfaatnya juga buat semua sebetulnya. Betul. Oke. Pak Aswin, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman alumni, kepada teman-teman siswa SMP Negeri 1 Padalarang tentang ikatan keluarga alumni ini? Silakan untuk mengajak bergabung di sini, untuk bersilaturahmi di sini. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Untuk rekan-rekan alumni, baik itu siswa yang saya ajar, saya kurang lebih ada 32 tahun mengabdi di SMP Negeri di alma mater. Iya. Jadi di kelompok alumni itu ada yang adik kelas saya, kakak kelas saya, ya, siswa-siswa saya yang pernah saya ajar. Nah, ke depan mari kita jangan silakan kalau sekedar grup angkatan atau grup lulusan mangga. Tapi ketika ini karena sudah legal, saya harapkan kalau ada acara-acara apa ikut bakti sosial, apa itu adalah silaturahmi, silakan menghadap kami dulu, menghadap ketua untuk supaya ada katakanlah rekomendasi yang legal, sehingga acara-acara reuni ini tidak terlihat liar lah soalnya begitu. Betul. Misalnya dilegalkan lah. Dilegalkan, ada wadah. Sepengetahuan lah intinya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Aswin obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi buat teman-teman alumni, buat teman-teman siswa SMP Negeri 1 Padalarang, ini adalah ikatan. Hari ini adalah Sabtu 13 November 2021 adalah pengukuhan pengurus Ikatan Alumni SMP Negeri Padalarang, SMP Negeri 1 Padalarang ya. Jangan lupa tonton di sini di Cegum TV tentunya ya. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa nanti ada sosial medianya khusus Ikatan Alumni yang memang udah dilegalkan. Betul. Ya, oke. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Aswin. Sama-sama. Kita dan tentunya harapan kita adalah kedepannya Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Padalarang ini adalah bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga, lebih bermanfaat lagi buat semuanya tentunya. Buat alumni juga alumni, buat alma mater. Buat alma mater. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Aswin. Iya, sama-sama. Hadirannya dan saya Rindra pamit. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya tentunya di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Preview.